Tes 1, 2. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam ini sudah yang ke-14 kita mengadakan kelas online dari seluruh Indonesia dan sudah ada 2 kelas, yaitu angkatan pertama yang baru saja menyelesaikan tingkatan dasar, lalu di hari kemarin sudah ada angkatan 2 yang sekarang sedang proses belajar dalam memahami atau belajar dasar dari pemetaan. Nah, setiap malam harinya jam 19.30 memang dikhususkan untuk teman-teman dari seluruh Indonesia, baik yang sudah ikut belajar kelas online maupun yang belum. Jadi kita bersifat umum. Silakan teman-teman yang memang punya teman yang tidak belajar di kelas kita, undang untuk mengetahui banyak sekali pemahaman tentang pemetaan, ya, dari agro pertanian, terus kemudian ada dari untuk infrastruktur, terus lain-lain lah, dari hutan dan lain-lain ya pokoknya. Dan sekarang malam ini alhamdulillah sudah terhubung, ya, karena memang jadwalnya sudah kita tentukan. Malam ini akan ada Om Ben Fierce C. Reynolds, atau biasa kita panggil dengan Om Reynolds, panggilan akrabnya ya. Beliau akan memberikan materi tentang penggunaan drone dalam bidang perpajakan, pendataan dan pembuatan peta pajak bumi dan bangunan. Beliau adalah Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Memberamo Raya, Papua. Baik, sesingkatnya itu yang bisa saya perkenalkan, dan kita langsung aja ke Om Reynolds untuk memberikan materi malam ini. Silakan Om Reynolds. Ya, terima kasih Om Anton. Selamat malam teman-teman semuanya. Malam. Ya, semuanya malam. Saya memberikan materi tentang penggunaan drone dalam bidang perpajakan. Saya mulai saja tanpa membuang waktu. Om Anton, ini bagaimana ya cara share screen-nya ya? Caranya. Om Reynolds tinggal share screen. Share screen. Okay. Ya. Terus, oke. Kelihatan ya Om semua ya? Kelihatan sekali. Oke. Jadi materi kita adalah penggunaan drone dalam bidang perpajakan yang terutama dalam fokusnya kita dalam pendataan dan pembuatan peta PBB. Gitu. Kenapa ini klip ya? Oke. Saya perkenalkan, saya Ben Fierce C. Malau. Saya bekerja di pemerintah daerah Kabupaten Memberamo Raya di Papua. Satu kabupaten di pedalaman. Sekarang saya bekerja di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah. Yang lainnya bisa teman-teman lihat saya punya sekolah di mana dengan saya punya pengalaman kerja. Singkatnya begitu. Oh ya nih, saya mau terangkan dulu tentang saya punya kabupaten. Jadi biar teman-teman tahu kenapa harus dibuat peta PBB yang saya mau jelaskan ini. Seperti begini. Jadi ini Kabupaten Memberamo Raya ini bisa lihat teman-teman lihat itu di tengah-tengahnya Papua. Itu luasnya kalau menurut tata ruang Memberamo Raya luasnya 32.000 km persegi. Tapi kalau versi BIG itu 23.000 km persegi. Saya juga belum tahu mana yang benar karena ada beberapa wilayah yang masuk di kabupaten lain dan diakui sama Kabupaten Memberamo Raya.
Terus sarana transport ke kabupaten saya itu 2, ya pesawat terbang itu lamanya dari Jayapura. Jadi kalau dari Jayapura pakai pesawat terbang 45 menit, kalau pakai kapal laut itu dari laut masuk ke tengah-tengah sini nih 1 hari 1 malam. Jadi kabupaten saya itu belum jaringan internetnya masih 4G, sudah 4G tapi rasanya rasa Edge karena tulisan saja 4G begitu. Ini alasan-alasan kenapa saya harus terangkan karena nanti teman-teman bisa lihat kenapa saya harus pakai drone, kenapa tidak di online kan saja begitu. Dia punya peta PBB-nya. Oke, lanjut. Ini dia. Teman-teman mungkin sudah pernah bayar pajak bumi dan bangunan. Seperti ini nih, format pembayarannya nih. Ada di sebelah kiri teman-teman, ada namanya surat pemberitahuan pajak terutang. Kalau ini diberikan setiap awal tahun, dikasih ke rumah-rumah, ya kan? Nah, di dalam SPT PBB ini bisa lihat teman-teman ada nomor objek pajak, ada letak objek pajak, alamat, lain-lain, namanya siapa, besaran pajak bumi berapa, besaran pajak bumi bangunan berapa, semua tertera di situ. Nah, ini data-data ini yang ada nanti kita masukkan di kita. Nah, ini ada surat tanda lunas pembayarannya. Ini contoh PBB. Kalau teman-teman mau lihat, ini yang sering di kota-kota besar sudah sering ini ada ya, seperti begitu. Oke. Singkat cerita begini. Peta PBB yang sekarang tuh begini modelnya. Yang sekarang masih kotak-kotak nih. Ini nih peta-peta PBB yang ada sekarang sampai digunakan di kota-kota besar masih beberapa tuh masih banyak yang seperti begini. Masih pakai map info. Saya tahu juga cara pakai itu map info seperti apa. Tapi begini kondisi petanya. Ya kotak-kotak ya beginilah. Ini peta PBB ini masih bertahan sampai sekarang. Jadi belum ada update-nya. Di Jayapura saja yang sudah kota masih menggunakan yang seperti ini. Selanjutnya, oke. Pajak bumi dan bangunan itu, halo? Ya Om, lanjut. Oke, karena dasar hukumnya itu ini banyak sekali Undang-Undang 2012, Undang-Undang 28. Jadi begini, dulu PBB itu jika cerita PBB itu dulu pajak pusat, pajak yang dipungut sama pemerintah pusat. Yang dulu yang pegang itu kantor pajak pelayanan Pratama. Itu di tiap kota tuh ada KPP Pratama. Nah, menurut Undang-Undang 28 2009, PBB itu diserahkan ke daerah. Nah, Kabupaten Membramo Raya itu mendapatkan serah terima data PBB dari pusat itu pada tahun 2013. Nah, tidak bisa semerta-merta langsung dilaksanakan, harus dibuat dulu. Kalau di pemerintah daerah itu harus dibikin dulu perdanya, ya kan? Nah, proses dari 2013 diserahkan ke kabupaten kami, sampai jadi perda itu kami atur di 2018 Perda nomor 3 tahun 2018 tentang pajak bumi dan bangunan. Jadi 2013 baru 5 tahun kemudian baru kami buat perdanya. Seperti begitu. Ini kenapa sampai bisa 5 tahun? Sebenarnya ada ceritanya Mas Anton dan teman-teman semuanya. Saya tidak tahu cara buat petanya. Begitu. Seperti itu. Kenapa lama? Ini status proses perdanya memang lama, yang kemudian adalah PBB ini harus ada petanya, sedangkan kami dari KPP Pratama waktu diberikan serah terima pajak tersebut, kami tidak diberikan peta sama sekali, nol, tidak ada peta sama sekali, begitu. Jadi maka itu saya tuh bingung, awal-awal tuh mau laksanakan ini kegiatan ini seperti bagaimana, begitu. Lanjut. Nah ini masuk dan kegiatan pajak bumi dan bangunan adalah memperoleh peta PBB yang lengkap, akurat, mutakhir,
Seperti begitu, tujuannya adalah tergali potensi pajak, tersedia fasilitas input output database. Nah, ini bisa teman-teman baca lah. Gitu. Nah, ini dia. Jadi, yang di PP ruang lingkup pekerjaannya, di dalam pekerjaan pemetaan PBB itu ada 6. Pertama adalah letak objek pajaknya di sebelah mana, terus data subjek pajaknya bagaimana, data tanah, kemudian data bangunan dan fasilitas yang ada, terus foto objek pajak, terus pemberian dan penimpalan stiker. Oke. Nah, ini dia. Jadi 2018 saya ketemu Omsul di Jayapura dan kami sepakat untuk melaksanakan pekerjaan pemetaan PBB ini. Ini kalau lihat rekan-rekan lihat ini ada 2. Ada yang 2018 sebelah kiri, 2019 sebelah kanan. Ini 2 tempat dengan MOU yang beda. Ini kami kerjakan selama 2 tahun nih, 2018-2019. Seperti itu. Tahapan pelaksanaan pekerjaan. Pekerjaan lapangan itu pertama kali sebelum kita mulaikan pemetaan itu sudah otomatis kita menentukan ground control point. Karena ini tentang letak posisi tanah, artinya harus akurasi sesuai standarnya juga, ya kita harus menentukan ground control point supaya kita tidak salah menentukan posisi letak bangunannya. Nah, ini pemetaannya. Ini itu Omsul itu dengan Pak Setda waktu itu. Oke, saya lanjut. Nah, ini dia. Ini proses pekerjaan di lapangan ya. Ini teman-teman bisa lihat ini pengukuran, ya kan? Terus mencatat, memfoto fasilitasnya, terus melakukan penempelan stiker, sekaligus juga menanya siapa yang punya rumah, terus KTP-nya bagaimana dimintakan. Terus kalau di sebelah kanan bawah teman-teman bisa lihat itu ada logo itu namanya Avenza Map. Begitu. Nah, Avenza Map ini itu untuk penentuan lokasi. Itu hasil layout peta kita nanti, hasil drone ini yang kita masukkan ke dalam Avenza Map untuk menentukan posisi letak-letak rumah-rumah seperti begitu. Nah, oke. Nah, setelah kita melakukan pekerjaan lapangan, terus kita melakukan namanya input data lapangan, kita input, udah begitu kita buatkan di ArcGIS seperti sepertigian. Nah, kalau kawan-kawan lihat ini petanya sebelah kanan, jadi ini layer-layer yang ada, semuanya di-input semua masuk ke dalam table, jadi peta di sebelah kanannya. Ini dia hasil pekerjaannya yang 2018, teman-teman bisa lihat. Ya kan? Seperti itu. Ini dia, peta pajak bumi dan bangunan. Ini peta blok bangunan ini dia. Peta blok bangunan seperti ini salah satu, terus ini dia. Peta zonanya, bloknya. Ini yang ada nomor-nomor bangunannya, seperti sekian. Ini peta bloknya, nomor, dan gambar rumahnya, seperti itu. Oke. Ini adalah foto zona nilai tanah. Zona nilai tanah ini dari ini menjelaskan kalau 50 meter dari kiri kanan jalan itu nilai tanahnya berapa, dari tepi jalan 100 meter itu berapa nilai tanahnya, sampai 500 meter ke dalam itu berapa nilai tanahnya. Ini pakai buffer ya nanti. Seperti itu. Ini dia. Jadi hasil pekerjaan kayak ini ada satu kota di namanya Kasanoweja di kami. Ini langsung ketahuan nih potensi pajaknya 27.218.000. Terus terang, ini dengan nilai pekerjaannya nggak sebanding, teman-teman. Nilai pekerjaannya miliar, tapi potensi pajaknya cuma 27 juta. Kok bisa ya? Kok rugi? Ya, memang rugi kalau mau dibilang. Karena begini, sebenarnya kami keharusan daripada daerah itu untuk melaksanakan pemungutan pajak bumi dan bangunan itu harus. Walaupun memang rugi menurut undang-undangnya.
begitu. Kebetulan memang di kabupaten kami potensi pajaknya baru sedikit. Ini hasil pekerjaan kami ini 2018 itu cuma menghasilkan 1.200 wajib pajak, sedangkan 2019 itu 800 wajib pajak. Itu total pajak bumi bangunan yang ditargetkan itu dari total hampir 2.000 itu sekitar hanya, cuman kan begini apa artiannya begini apa dasar-dasarnya perangkatnya peta-petanya memang harus kita siapkan begitu. Pemerintah kan kita tidak kenal rugi atau untung ya, beda dengan perusahaan swasta, yang penting kita laksanakan dan sebagai sebenarnya pajak ini sebagai edukasi buat masyarakat terutama dalam membayar pajak. Seperti itu teman-teman ya semuanya. Ini ya sama ya sama. Oke, ini dia. Ini intinya begini. Setelah pemetaan PBB ini, yang kami lakukan setelahnya di tahun 2020 ini adalah kami mengintegrasikan peta yang ada dimasuk ke dalam sistem namanya sistem informasi geografis atau WGIS. Nah, yang kalian lihat teman-teman di atas ini ada namanya SIP perpajakan. Kami sudah ada sistem pajaknya sudah ada. Sekarang tinggal menggabungkan peta kita yang kita sudah hasilkan dengan sistem tersebut. Begitu, mengintegrasikannya. Nah, sistem tersebut tahun ini juga harus terhubung dengan perbankan, dalam hal ini Bank Papua, dan terhubung juga sesuai amanat undang-undang dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Dukcapil. Nah, peta PBB ini bukan hanya dapat kita PBB saja untuk kita pungut, tapi beberapa pungutan pajak. Contohnya dari peta PBB ini kita bisa dapat peta pajak reklame, untuk tagihan pajak reklame, pajak restoran, pajak hotel, terus yang di bawah ini pajak MBLB ini pajak mineral bukan logam dan batuan. Kalau teman-teman suka dengar galian C, galian tambang C ini bisa di sini nih. Gitu. Nah, kami dari Kabupaten Membramo Raya rencananya memang tahun ini kami harus terhubung dengan bank supaya semua pembayaran sesuai dengan amanat undang-undang dan hasil dari kesepakatan pemerintah kabupaten dengan Komisi Pemberantasan Korupsi bahwa segala pembayaran itu harus online. Jadi kita kami usahakan kami bayar itu cashless lah, pakai ATM, SMS banking dan internet banking. Ini teman-teman, jadi intinya tuh di sini bahwa peta yang kita gunakan dengan drone itu bisa terintegrasi dengan sistem yang ada, yang terintegrasi juga dengan bank, dengan sistem administrasi kependudukan. Seperti itu. Itu tujuan akhirnya seperti begitu. Oke. Nah, ini beberapa hasil di luar peta PBB yang bisa kami terangkan bahwa dengan pemetaan PBB kita sudah bisa bikin peta kampung atau peta desa. Ini beberapa peta desa yang saya sudah serahkan dengan beberapa kepala kampung di kabupaten kami. Sudah 5 kampung saya serahkan. Ini 3-nya yang beberapa yang sudah saya berikan. Terus kita sudah bisa bikin juga dengan kegiatan pemetaan PBB, kita bikin peta kecamatan atau distrik. Di Papua kami bilang kecamatan itu distrik. Nah, ini peta ini yang saya serahkan dengan ke Babinsa dan Ramil, terus dengan kepolisian. Seperti itu. Oke, cuman itu hal yang saya tidak sebutkan di sini, beberapa kami sudah lakukan kerjasama juga dengan keuangan untuk bikin peta aset, begitu. Jadi kami petakan aset tidak tetapnya yang ada di punya keuangan, berapa nilainya, berapa aset yang rusak, berapa aset yang apa artinya yang hilang, itu kami sedang susun juga tentang untuk bikin peta aset untuk di bidang keuangan. Jadi artiannya ini sangat luas sekali. Terus ada beberapa lagi yang saya tunjukkan ini bagaimana cara melihatnya. Mungkin share ya. Oke dia, ini
Ini teman-teman, kalau teman-teman bisa lihat ini hasil PBB P2 yang kami kerjakan. Kalau saya klik di sini, ini keluar langsung datanya. Ini namanya, ini nomor objek pajaknya sekian, nama wajib pajaknya siapa, pekerjaannya apa, status rumahnya bagaimana, hijau tanah dan lain-lain. Kelihatan semua di sini. Dia punya atap atas seng, dinding papan, seperti begitu. Seperti begitu. Sementara rekan-rekan semuanya yang bisa saya sampaikan begitu, Mas Anton. Baik, keren Om. Oke. Ya. Sangat detail. Saya Ya. baru pertama kali melihat ternyata drone bisa kepake juga di perpajakan. Teman-teman silakan. Siap. Bagi yang ingin bertanya boleh langsung atau boleh di Zoom grup chat ya. Monggo, silakan. Sudah jelas semuanya. Saya sambil cek grup chat. Kalau ada teman-teman yang mau langsung, silakan utarakan pertanyaannya karena sekarang sudah mulai kita dalam tanya jawab. Sudah jelas semua mungkin, Om. Om, ini ada Om yang bertanya Om. Om Oke, Muhammad Irsad Muhamin. Izin bertanya Om. Ya. 1. Digitasi bangunan dan hasil data ukur lapangan atau digit atap saja, tapi data luas dari hasil ukur. Kedua, untuk tanah apakah disinkron juga dengan data parsil dari pertanahan? Siap. Jadi begini, kalau luas itu kita tetap pakai hasil yang ukur, bukan digitasi atap tetap kita digitasi, tapi untuk luasan kita tetap pakai data yang kita ukur langsung di lapangan. Karena digitasi beda. Kalau atap itu pasti beda dengan luasannya, seperti begitu. Kita digitasinya itu tetap kita digitasi, tapi kita pakai ukuran luas di lapangan. Terus apakah data ini sudah terintegrasi dengan peta luasan tanah? Jadi begini, kabupaten kami ini sebenarnya harus ya. Tapi kalau teman-teman bisa lihat ini kenapa kok cuman rumah-rumahnya doang yang kami digit? Begini, di kabupaten kami itu ada ketentuan tidak jual beli tanah. Begitu. Jadi ada ketentuan di beberapa kabupaten di Papua itu tidak melakukan jual beli tanah, termasuk kebijakan di kabupaten kami. Jadi kenapa kami hanya rumahnya saja itu seperti itu. Jadi kalau nanti Om bisa lihat di saya punya ini tadi itu ya mana ya share yang ini. Jadi kalau ini teman-teman lihat sini, ini kelihatan NJOP tanahnya nggak ada ini, 0. Ini. Karena tidak ada kami jual beli tanah di sini. Kalau NJOP bangunannya ada, 15 juta. Seperti itu. Jadi memang ada kekhususan dan keunikan, terutama di Papua, di tempat kami itu tidak melakukan jual beli tanah. Jadi kami hanya lakukan bangunannya saja, yang kami kenakan pajaknya. Seperti begitu, Pak. Siap, makasih Om. Apa sinkron dengan data persil dari pertanahan Om? Untuk tanahnya? Belum. Untuk sementara belum. Karena ini begini, belum kami lakukan dengan pertanahan. Jadi untuk pertanahan belum ada. Jadi sampai hari ini pengukuran persil tanah atas tanah-tanah pemerintah sendiri yang sudah dibeli oleh pemerintah dari rakyat itu belum dilakukan pengukuran oleh BPN. Begitu, seperti begini. Om, ini pertanyaan dari saya Om ya. Masalah teknis Siap. nih. Ini masalah teknis.
Yang di layar ini kan udah ada nomor-nomor setiap rumah. Ada garis merah, ya, jalan, garis merah dan lain-lain. Nah, Ya, betul. ini kayaknya pelajaran yang aspal ya, Om ya? Yang berasap itu bukan? Ya, iya. Yang sekarang siap, begitu. Itu sudah masuk benar. Seperti itu. Oke, Halo? oke. Ya, Om. Oke. Siap. Nah. Sekarang mau bertanya lagi dari Mahardika. Berarti PBB itu di tingkat desa juga ada ya, Om? Maaf, kurang tahu terkait PBB, Om. Halo, Om. Kayaknya Om Reno gangguan ya? Iya. Freeze. Freeze, kita tunggu aja ya. Tadi pertanyaannya gimana, Om Anton? Ini nih yang di layar Om Reno tadi. Ini pertanyaan saya nih ya. Ini kan berarti pembelajaran kita di angkatan 2 di angkatan 1 yang sekarang, Om ya. Iya, jadi bangunan itu adalah tutupan lahan pemukiman itu, benar. Nah, itu kenapa di angkatan 2 itu, Om Anton, kita belajar untuk membuat peta tutupan lahan. Karena dari peta tutupan lahan itu, kalau diekstrak untuk pemukiman saja, itulah pajak bangunannya itu, Om Anton, situ. Oke. Ya, jadi itu salah satu informasi. Saya tahu banyak pekerjaan itulah karena saya yang mengerjakan sebenarnya. Oke. Om Renal udah hadir lagi? Halo? Siap. Oke. Silakan. Ini ada pertanyaan. Putus. Iya, putus ya. Ada pertanyaan dari Om Mahardika. Dia mau tanya, PBB itu di tingkat desa juga ada. Juga adakah? Karena dia kurang tahu terkait PBB, Om. Mohon penjelasannya, Om. Oke, PBB tingkat kabupaten dan pelaksananya sampai tingkat desa, begitu. Jadi yang membuat kegiatannya tetap di level kabupaten, di Dinas Pendapatan Daerah atau Badan Pendapatan Daerah, ya kan, tergantung nomenklatur. Wah, freeze lagi nih. Om Renalnya gangguan sinyal. Halo? Ya, Om. Halo, Om. Siap. Ya. Bagus. Ya. Jadi lanjut, Om. Di level desa nanti yang mengut itu kepala desanya, di level kecamatan yang mengut tentang kecamatannya, tapi kegiatannya itu nanti dilakukan oleh dinas di kabupaten atau di kota tempat kita masing-masing, begitu, Mas Anton. Oke. Sekarang ada pertanyaan dari Om Eko. Ada Om Eko? Om Eko, boleh langsung bersuara, Om? Lebih enak nih daripada saya membacakannya. Silakan, Om. Om Eko Budi Santoso. Nggak ada ya? Orangnya nggak ada ya? Om Eko bertanya, Om. Apakah... Halo? Ya, siap. Apakah kode rumah tersebut bisa diklik muncul foto rumahnya dan bagaimana caranya itu? Bisa, Om. Sebenarnya sangat bisa sekali. Memang itu tujuannya. Kalau Om bisa lihat yang peta yang saya sudah hasilkan, itu tadi kan kelihatan rumahnya tuh peta layout-nya. Sebenarnya bisa diklik, bisa keluar rumahnya, itu cuma di HTML saja, di bisa kelihatan. Cuman saya belum sampai ke situ. Saya belum buat begitu. Harusnya kelihatan rumahnya seperti begitu. Seperti begitu, Om. Jadi nomor si A, nomor rumah si A seperti begitu. Oke, siap. Nah, Ini dari Om Ade nih. Salut pada Om Reno. Luar biasa ini, Om. Bisakah diduplikasi oleh kabupaten lain nggak ini, Om? Oh, sangat bisa. Sangat bisa. Justru ini yang saya mau
kasih virusnya sama teman-teman. Jadi setelah presentasi ini nanti saya kirimkan laporan akhirnya. Oh, suhu Zulfikar, saya bisa kasih tuh Om suhu. Oh, artinya nanti suhu. Itu Suhu. Pak Renol yang punya pekerjaan, saya yang mengerjakan. Jadi silakan. Pemilik pekerjaan bagi-bagi. Oke. Ya, guys. Siap. Tapi ini artinya begini, saya untuk berbagi kita, saya kasih nanti. Nah, hilang. Halo? Ya. Suaranya ulangi. Ulangi, Om. Freeze. Freeze, siap. Halo. Oke. Siap. Halo. Oke. Ya. Jadi nanti setelah kita presentasi malam ini nanti saya berikan laporan akhirnya yang tahun 2019 laporan terakhir bagaimana kami menyusunnya sama peta-petanya saya kasihkan supaya itu menjadi contoh buat teman-teman melakukan pemetaan PBB di kabupaten atau di kota masing-masing. Karena begini, pekerjaan ini sangat bisa dilakukan sama kita semuanya. Seperti gitu. Tidak yang penting kita bisa meyakinkan para pemerintah daerah tentang potensi yang ada dan segala sesuatunya bisa kita kerjakan. Ini sangat visible sekali untuk kita lakukan. Begitu Mas Anton. Siap, mantap banget Om. Om Rajib, Om Renol mau bilang. Om Renol mau bilang sebenarnya Om Anton bahwa tahun ini lanjutan proyeknya itu 900 juta lagi itu. Ya, begitu. Jadi begini teman-teman juga karena begini, saya melakukan Lanjut Om. Ya, lanjut Om, lanjut. Ya. Saya melakukan pekerjaan ini sebenarnya sama Om Sul ini pakai persentase ini pengerjaan. Dulu pada 2018 itu hampir 90% Om Sul yang kerjakan. Itu. Jadi terus 2019 ya kami dari pemerintah daerah mulai meningkatkan kemampuan, kami mulai di 45 sampai 50% kami yang kerjakan. Kami layoutin drone, mengukur dan lain-lain. Nah, di tahun ini kalau COVID sudah selesai, diharapkan 70 sampai 80% kami pemerintah daerah yang mengerjakan semuanya. Seperti begitu. Harus ada yang Halo, Om Renol putus Om. Om Anton? Iya, putus lagi Om Renol. Om Renol. Jadi sebenarnya pesan yang Om Renol mau sampaikan gini. Tahun ini pekerjaan pemetaan PBB P2 itu boleh dibilang 80% akan mereka handle gitu. Jadi kami cuma benar-benar mendampingi. Nah, harapannya tahun 2021 itu full mereka yang kerjakan. Nah, inilah yang bagi saya sinergi antara universitas dan Pemda. Jadi kami tidak pernah mau membuat yang namanya ketergantungan Pemda ke kami gitu. Jadi Pemdanya kita edukasi, 3 tahun mandiri, udah tahun keempat jalan sendiri. Full 100% menjadi kegiatan swakelola. Kira-kira gitu Om Anton. Jadi, nah ini jadi pembelajaran juga buat kita. Mungkin ada yang konsultan, mungkin pengajar juga di berbagai universitas. Memang kita kemana-mana harus punya unsur edukasi. Jadi jangan membuat ketergantungan lah dari kawan-kawan. Ini siapa yang share? Gitu Om Anton. Jadi buat kawan-kawan Pemda juga menurut saya terkait pemetaan menggunakan drone ini jangan bergantung juga ke konsultannya. Oke, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun udah bisa mandiri sendiri. Iya. Itu. Betul, karena sumber daya manusianya juga di Pemda sudah 3 tahun mah udah lancar kali ya. Iya benar. Apalagi kayak Pak Renol itu 3 tahun, drone-nya banyak sekali tuh, udah muncul. Drone-nya banyak, baterainya banyak.
Staffnya di kantor diajarin semua main drone. Oke, pertanyaannya dari Om Rajib. Putus-putus. Ya, Om. Siap. Om Rajib, mana Om Rajib nih? Om Rajib, langsung aja nih. Pertanyaannya langsung nih. Nggak saya bacakan nih, Om. Mana sih Om Rajib ya? Halo? Halo. Ya, silakan Om. Halo, Lanjut. Om. Dengar? Dengar. Om. Oke. Halo, silakan Om. Terima kasih pemaparannya Om Renol ya. Salut loh terhadap kerja keras tim dan Siap. Pak Renol untuk yang pengelolaan data spasial di Papua. Itu pun di daerah saya, di desa kampung saya kayaknya belum ada kayak gitu. Di Jawa loh. Mau nanya ini Om Renol, untuk yang untuk updating data persil detail tanah itu yang menggunakan drone itu dari SOP maupun dari perpajakan itu berapa tahun sekali sih? Kemudian untuk yang pengelolaan data dari yang data nilai aset dan prediksi penamaan nilai aset tersebut itu jika menggunakan drone itu konsep detailnya bagaimana dalam bayangan-bayangan Om Renol. Kemudian yang tadi yang tampilan terakhir kayaknya yang di AJIS itu untuk tampilan dataset yang kayak database-nya itu kayaknya agak berbeda. Itu ada extension tambahan atau enggak sih Pak? Itu aja sih Pak Renol. Terima kasih. Oke. Jadi tadi kalau untuk updating peta belum ada itu SOP updating peta untuk peta PBB menggunakan drone itu belum ada. Karena kebetulan begini, Om, baru-baru kami melakukan pemetaan dengan drone begitu. Jadi belum ada SOP-nya. Adapun juga updating peta yang saya tahu dengan peta blok itu juga lama begitu. Saya belum tahu juga karena begini, peta-peta yang diberikan KPP Pratama ke pemerintah daerah, kebetulan yang ada di Papua itu belum banyak berubah. Itu masih menggunakan data lama semuanya. Cuman nilainya saja yang sama pemerintah daerah sudah dikotak-atik dikasih beda. Begitu. Cuman main dinilai, tapi untuk petanya sendiri, terus yang lainnya itu tetap sama. Dan untuk level di Papua belum ada tuh yang menggunakan drone. Jadi ya makanya kenapa saya mengencourage sekali teman-teman untuk melakukan pemetaan dengan drone, karena ini baru dan sebenarnya sangat dibutuhkan oleh pemerintah daerah. Data-data yang di pemerintah daerah sampai hari ini datanya tidak up to date. Seperti itu. Saya tidak tahu di kabupaten lain, tapi kalau di Papua saya bilang tidak up to date. Seperti itu. Terus mengenai tentang nilai aset, itu sebenarnya tidak perlu lagi peta drone yang tadi saja, Om. Peta yang tadi saya olah dengan keuangan, saya tinggal tambah di tabelnya itu aset mana saja, katakan laptop, saya bikin sendiri sesuai Permendagri 13 tentang aset-aset itu apa saja yang penting kalau mau dimasukkan, tinggal kita hitung sendiri, itu database biasa saja Om. Begitu, tapi kita masukkan nanti itu di poin di ARGIS. Okay. Seperti begitu. Begitu Om, singkatnya. Baik, kita lanjutkan lagi pertanyaan. Monggo, teman-teman yang mau langsung, sambil saya mencari di grup. Saya Bang. Ya, siap. Langsung. Salam kenal Bang dari Palopo, Sulawesi Selatan. Ya. Oke. Jadi tetangga, gini, Bang. Bagaimana? Jadi gini Bang, mau tanya. Kira-kira kalau kita ini pilot mandiri, bisa nggak kita kerjasama dengan Pemda? Terus seperti apa pembiayaan Pemda untuk pembuatan peta untuk itu Bang, PBB? Oke, itu saja Bang, makasih. Oke. Sebenarnya yang paling penting itu Om harus bisa yakinkan Pemda tentang pentingnya pekerjaan ini dan peta dengan menggunakan drone ini.
Kalau saya kebetulan memang saya di dinas saya, jadi artinya saya berinovasi sebenarnya. Kalau Om lihat tadi peta PBB-nya itu modelnya seperti itu, jelek. Apa artinya tanpa ada narasi, tidak ada gambar, cuman kotak-kotak. Nah, kebetulan saya punya passion sama drone, saya kembangkan ya, itu. Dan kebetulan memang pimpinan saya setuju dan pimpinan tertinggi daerah juga mengapresiasi. Tahun ini sudah lakukan, ini tahun ini yang ketiga, begitu. Artinya untuk itu semua kita perlu yakinkan pimpinan atau atasan kita atau stakeholder yang di sana. Di mana detail pekerjaan itu. Seperti begitu, Om. Demikian. Om Renol, Maaf, suaranya agak Om, putus-putus, Om. putus-putus. Suaranya agak Halo. putus, Om. Halo, Bisa Renol. dipanggil. masih putus-putus. Iya, bisa diulangi Om Renol, suaranya putus tadi. Oke. Jadi saya mau ulangi bahwa kita harus bisa meyakinkan pemerintah daerah setempat tentang gunanya kita menggunakan pemetaan dengan drone. Saya kebetulan karena saya bekerja di Dinas Pendapatan dan pimpinan dinas saya mengapresiasi, kebetulan juga disetujui oleh Pak Bupati. Jadi sampai hari ini kami tetap melakukan pemetaan dengan drone sudah hampir 2020. Jadi intinya kita bisa lakukan ini, harus bisa meyakinkan pimpinan apa sih kelebihan menggunakan drone, apa sih seperti itu. Itu yang kita harus tunjukkan. Seperti begitu, Om. Tingkatnya. Boleh nanya nggak? Boleh, Ibu Betty. Terima kasih, Om. Silakan. Bapak Ibu, Ibu Bapak semua deh kayaknya, nggak ada ibunya. Ada Ibu, Sendirian. ada Siap, Ibu. semua. Ada juga. Ya, Siap, Ibu. ada Ibu Eka. Saya agak terlambat. Terima kasih. Saya dari Kota Bandung, dari Bapelitbang Kota Bandung. Saya pernah ngobrol-ngobrol dengan. Halo, ada suaranya kah? Ada Bu. Dengeran nggak? Silakan Bu. Ya. Jadi Suaranya jelas. jelas. saya sangat tertarik sekali, bagus banget. Kota Bandung aja yang namanya kota metropolitan belum punya tuh yang seperti itu. Kebetulan saya di Bapelitbang itu adalah di bidang perencanaan ekonomi dan sumber daya keuangan. Saya agak gregetan dengan data PBB karena kami melakukan tahun berapa ya? Melakukan dengan anggaran yang sangat besar, hampir 4,3 M. Itu pendataan manual dan hasilnya nggak signifikan berbeda dengan data yang awalnya. Gitu. Nah, itu 2018 dilakukan. Kemudian saya berpikir setelah masuk lagi ke Bapelitbang, lihat Kang Hikmat itu pakai drone, saya tanya, bisa nggak itu dipakai untuk pendataan PBB? Kata beliau bisa. Cuma sekarang kami juga betul-betul, jadi saya sangat apresiasi sama Bang Renol, karena Bang Renol memang dasarnya di Dinas Pendapatan ya. Kalau saya karena di Bapelitbang yang punya tugas merencanakan sumber daya keuangan, jadi gregeten gitu lah. Apa istilahnya, gemes banget gitu. Ini data kok udah uang gede, tapi juga nggak menambah signifikan terhadap pendapatan PBB. Padahal itu yang potensial. Walaupun sekarang di tengah COVID sih agak susah. Nah ini mungkin nanti yang saya minta apa plus minus. Kemarin saya udah sempat ngobrol sama Ibu Kepala Badan. Beliau juga gitu bagus tuh katanya kalau bisa. Cuma kan saya beda latar belakang. Bang Renol kan punya fashion memang di drone gitu ya. Kita di Kota Bandung nih hampir perangkat daerah pada punya drone, tapi cuma untuk ya udahlah pemanfaatannya juga nggak optimal gitu, sayang gitu. Nah, kan saya akan mencoba Kang Hikmat, ayo dong saya bantu untuk ini. Ya memang akhirnya Bapelitbang yang bergerak dulu gitu untuk kita mengambil contoh satu kecamatan. Ya.
gitu, satu kecamatan dulu. Setelah itu suruh dinas pendapatannya atau badan pendapatan yang mengerjakan gitu untuk updating data menggunakan drone. Asal udah ada contoh, ini loh kelebihannya, plus minusnya gitu kan. Ternyata dengan data spasial itu kita bisa lebih, pengerjaannya memang pasti lama ya kalau Papua karena luas kali ya. Kalau Bandung mudah-mudahan sih nggak sampai 3 tahun ya, Bang Reno. Jadi saya terima kasih banyak nih diundang sama Kang Hikmat untuk ikutan, walaupun biasanya mama udah jam segini mah sudah leyeh-leyeh gitu. Sudah leyeh-leyeh gitu. Jadi terima kasih banyak inspirasinya. Saya jadi malu gitu. Kita yang di kota gitu. Tadi ada yang siapa yang dari Jawa aja nggak punya, ini malah di Papua sudah punya yang seperti ini. Betul, ini inovasi. Keren, keren. Siap, makasih Bu. Makasih. Makasih. Ya, terima kasih Ibu Betty atas masukannya dan curhatnya ya. Semoga saya makin semangat nih, Om. Saya makin semangat nih, Om. Iya, Om, betul. Om Marlin, silakan. Saya siap berangkat ke Bandung, Om. Jogging. Om Marlin, silakan Om Marlin. Ya, Om. Ya. Ya, Om Renal. Siap. Dari Marlin, Om, dari Palembang. Ini tadi yang data ditampilin di ArsMap tadi ya, yang terakhir Om tampilin tadi, itu datanya itu dari Om hasil survei di lapangan atau memang sudah ada data yang dari itu, kayak misalnya luas lahan sama ininya? Ini dari data lapangan ya, Om. Ini data lapangan. Data lapangan, Om ya? Iya, hasil survei kami langsung. Kegiatan terakhir ini. Iya, iya. Berarti di dalam di ArsMap itu bisa memungkinkan ya, Om, kita menampilkan foto, terus juga info-info lain. Sangat luas mungkin, lahan, Om. Sampai tanahnya itu bisa ditampilin ya, Om? Oh, bisa, Om. Termasuk juga masukin nilai NOP-nya ya? Bisa. Jadi begini, Om. Ini sebenarnya ini pop up HTML ini sebenarnya biasa saja yang kita di ArcMap ini database biasa yang kita tampilkan. Tapi untuk advance-nya kita bisa tampilkan namanya pakai WebGIS, Om. Jadi data ini kita gabungkan dengan sistem pendapatan yang sudah ada, kita gabung karena kan ini ada koordinat nih, ya kan? Seperti begitu. Nanti data-data yang ada di sini kita bisa otomatiskan, bahkan kita bisa otomatis digitasi pakai sistem tersebut, nggak perlu pakai ArcMap lagi, Om. Begitu itu kedepannya yang mau saya buat seperti begitu, Om. 2020 ini tapi COVID ya, jadi agak tertunda seperti begitu, Om. Yang WebGIS itu berarti belum dikerjakan ya, Om ya, untuk proyeknya ya? Ya, pekerjaan tahun ini, Om. Saya pekerjaan tahun ini seperti itu. Ini pengembang. Iya, seperti begitu, Om. Siap. Oh, iya. Om, mau tanya satu ini. Siap. Kalau yang Om pakai sekarang ini bisa nggak, Om? Misalnya kan mungkin daerah-daerah yang sudah lumayan rame gitu, Om ya. Itu untuk mendetek NOP ganda dalam satu lahan gitu loh. Kalau NOP, kalau untuk mendetek NOP ganda sebenarnya kan begini, Om, itu harus pakai database. Kalau ini belum bisa. Ini kan cuma peta yang hasil survei lapangan saja. Tapi kalau kita nanti belum di-compare dengan data lain, Om, belum compare, belum. Ini kan masih data lapangan. Nanti kita gabungkan dia dengan namanya sistem. Kalau saya gabungkan nama sistem saya namanya sistem informasi pendapatan, Om. Jadi, dengan itu baru saya bisa tahu mana data yang ganda, mana data yang ini, seperti begitu, Om. Seperti begitu. Integrasikan dan di-compare dengan data lain ya, Om ya? Iya, siap. Harus dengan data lain. Gitu. Oh, itu ya, Om ya? Oke, Om. Mungkin itu dulu, Om. Makasih banyak, Om Renol ya. Siap, oke. Keren ya ini. Silakan, Om. Izin aja, Om. Silakan, Om Fajar. Ya, Om Renol apresiasi ya. Cuman kan kalau tidak salah BPN itu punya data sendiri ya, data parcel tanah itu. Mohon maaf, kenapa tidak minta langsung ke BPN aja file SHP-nya, kemudian tinggal dilengkapi data atributnya gitu, Om. BPN tertutup, Om. Bisa mungkin itu pertanyaan itu mungkin di Omsul ya. Cuman kalau saya kebetulan begini, Om,
kenapa saya buat data ini sendiri? Begini, kabupaten kami ini belum ada data pertanahan sama sekali, Om. Di BPN itu tidak ada, di apa namanya di KPPP Pratama saja tidak ada petanya yang dikasih sama kami waktu diserah terimakan dari pajak pusat ke pajak daerah. Ya. Begitu. Nah, jadi memang apa namanya tidak ada data sama sekali. Ini artinya saya buat data baru dari nol, Om. Begitu. Ya. Seperti begitu. Memang betul Om, apa yang Om katakan, BPM memang agak, mohon maaf ya, pelit ya gitu ya memberikan data itu. Betul. Walaupun kadang kita sudah bersurat resmi sesama, katanya takut dicaloin gitu kan, jadi calo tanah atau apa gitu. Padahal kita udah ada surat resmi dari instansi gitu. Yang betul Om. Cuman maksud saya menyambung tadi yang Bu Betty, kalau di Kota Bandung itu kan dempetan hampir rapat lah bangunan itu gitu loh. Akan sulit gitu kalau memetakan menggunakan drone gitu kan, karena digitasinya itu loh maksud saya itu. Kalau di Om di sana kan masih jarang-jarang ya rumah, jadi relatif lebih mudah untuk digitasi menurut saya itu aja Om. Ya, siap. Nah, siap. Jadi memang saya juga pernah dapat info kalau kayak di Jayapura itu mereka juga ngedigitasinya justru awal-awal waktu pembuatan peta PBB mereka pakai peta satelit Om yang buram-buram itu dengan survei lapangan begitu. Ya hasilnya juga ya begitu-begitu juga sih seperti itu, cuman ya saya belum tahu lebih banyak bagaimana survei yang dulu. Tapi kalau untuk kami di kabupaten kami sementara ini sangat membantu Om begitu. Iya. Makasih Om. Siap, makasih. Om Renok, itu di lapangan berarti kan perpaduan antara yang di darat tetap mengukur dan di pakai drone tetap digitasi gitu ya Om ya? Begitu. Jadi begini Om Anton. Personilnya berapa Om? Pertanyaannya. Personilnya itu 1, 2, sekarang ada 5 Om. 5. Ya. Jadi untuk drone itu 2 dengan saya, terus 3 lagi itu melakukan pemetaan pengukuran di lapangan. Itu di lapangan nanti ada orang yang foto sama numpahi kasih turun titik koordinat. Nah, 2 orang lagi itu nanti yang masukin di dalam kertas catatan nama siapa, KTP-nya, terus pokoknya yang langsung berhubungan dengan wajib pajak seperti itu Om. Dan penempelan stiker ya. Kalau saya ini kalau di kabupaten ibu kota kabupaten itu kami hampir 1 minggu dengan Omsul. Terus yang terakhir ini kami hanya 3 hari saja Om. Begitu. Itu plus, lihat tuh. Plus dengan pendataan 3 hari 900 juta tuh. Daripada di Bandung Om 4, berapa itu tadi 4, M tapi hasilnya gitu-gitu aja. Om 3 hari itu luasan lahannya berapa Om ya? Pantas Om gendut. 3 hari itu kami bisa dapat sekitar 1.500. Karena kampungnya agak besar-besar Om. Begitu. Kecuali yang pertama yang sampai 14 seminggu itu 7.000 hektar Om. Ya dengan Omsul 7.000 hektar. Halo. Ya. Ya. Halo. Mbak Betty, silakan Mbak. Dari 2019 itu kan dulu yang pertamanya pakai Pak Jul ya. Yang 2018 ya. Dibantu sama Pak Jul. Artinya saya senang juga Pak Jul, jadi ada transfer of knowledge untuk teman-teman di kabupaten kota atau di Om Renol gitu ya. Nah, yang tahun 2018 itu dasar yang dilakukannya itu tadi kan saya agak telat ya, jadi nggak terlalu ini. Berapa lama waktunya untuk melaksanakan pemetaan tersebut gitu? Siap Bu. Kalau yang di terakhir kami 3 hari saya cukup Bu. Begitu karena kampungnya besar juga, tapi dalam artian penduduknya sedikit, rumah-rumahnya nggak terlalu banyak, sekitar 800
rumah, jadi 3 hari selesai, Bu. Yang Kecuali awal, yang Om. pertama, Awal. yang awal itu ada sekitar 1.200, itu 7 hari, Bu. Begitu, 7 hari, seminggu. Keren Seminggu. banget, 7 hari, Cius. Berarti Satu minggu. Kalau Bandung itu kan hampir, Bandung sih kecil, 16.000 hektar. Tapi padat tadi itu, Bu Betty. Iya betul. Kalau kata Kang Fajar tadi padat banget. Kalau di Bandung kan memang padat. Jadi memang akan berbeda gitu. Iya. Berarti 4M masuk lah. 4M masuk dikerjakan itu mantap. 1 bulan itu. 1 bulan itu padat. 4M tim Papua beres itu sebulan udah. Sebulan bisa. Tim Surabaya 3M, Om. Oke. Miliar semua ya. Miliar semua dan hasilnya liar juga gitu. ya intinya saya senang banget ya. Mudah-mudahan di Bandung bisa ATM. Biasalah amati, tiru dan modifikasi kita karena ini Papua sudah lebih dulu, keren banget. Idenya bisa dicontek. Kalau saya idenya cuma baru segini keburu COVID. Jadi sama Kang Hikmat belum jalan. Sama Kang Hikmat belum jalan. Kita pakai 1 kecamatan dulu aja. Tapi yang itu tadi benar apa yang dikatakan Pak Renol. Jadi tetap data yang sudah ada, database yang sudah ada itulah yang justru sekarang ini di Kota Bandung belum yang manual itu belum bisa ngelihat double NJOP-nya gitu ya. NJOP-nya siap Bu, yang belum bisa begitu. Jadi kan kalau udah di mix antara database, saya kan pengennya kemarin saya bilang ke Kang Hikmat, ini yang hasil drone sama hasil di ini, kemudian nanti nilainya juga pasti nggak akan sama, saya bilang gitu kan. Kalau manual kan orang tetap aja diambil rata-rata PBB yang lama gitu. Jadi akhirnya ujung-ujungnya bukan sensus, bukan apa-apa gitu. Kalau ini mungkin akan lebih akurat ya, Pak Renol ya. Ini udah pasti lebih akurat, pasti lebih akurat Bu, karena apa namanya, mungkin pakai data yang lama itu mungkin pagar 1 orang, mungkin pagarnya masih pagar kayu. Setelah di drone pagarnya sudah pagar pakai beton. Kan pasti berbeda nilai PBB-nya nih. Begitu. Pasti akan terjadi peningkatan PAD di situ. Seperti begitu, Bu. Saya nanti boleh di-share ya laporan akhirnya. Siap, biar Bu, saya bisa membuat bahan persentase plus minusnya kalau kita pakai drone sehingga bisa meyakinkan ya teman-teman di Bandung yang katanya smart city tapi kalah sama Papua. Malu ya Bu, malu ya. Malu tutup muka. Siap Bu, nanti saya bagikan laporan akhirnya. Nanti lewat saya lah, nanti di-share ke Bu Betty. Baik Pak Renol. Ibu Betty ada di Depok ya. Halo. Di mana? Di Bandung, di Kota Bandung ya. Lanjut Prof. Baik, ini season ini memang sangat menarik. Artinya praktisi ini Om Reno udah istilah mau menunjukkan adanya sebetulnya ini masalah keberanian aja menggunakan teknologi baru kalau saya lihat. Gitu kan. Jadi teknologi ini sebetulnya bisa. Cuman kadang-kadang mungkin bagi pengambil kebijakan, pemerintah kabupaten, kota lain sebagainya itu sangat hati-hati. Nah buktinya kan tadi saya catat benar tuh yang disampaikan oleh Om Reno bahwa kalau misalnya pemerintah tadi misalnya kayak bupatinya berani untuk melakukan inovasi di dalam teknologi ini ya hasilnya kayak begini ya Om. Kota Bandung kalah sama Beramu tuh Bu Betty. Tidak malu saya tutup mata. Karena memang gini, ini mungkin kalau dari sisi teknis itu bisa dilakukan. Cuman masalahnya kalau di Bandung ini semua areanya itu masuk ke KKOP, Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan. KKOP. Jadi kemungkinan ini bisa dilakukan, cuman kita harus koordinasinya dengan Bandara Hussein itu sangat. Jadi kadang-kadang mungkin kita lagi nerbangin cuma 1 jam, ini ada pesawat terbang turun lagi gitu. Itu beda dengan yang mungkin di daerah yang seperti di
Ya ini KKOP itu semua Bandung itu masuk ke kawasan ini Bu Betty, KKOP, kawasan keselamatan operasional penerbangan. Tapi kalau yang mintanya wali kota ini nggak ada masalah itu. Ya, insya Allah lah. Karena kita bisa ngatur. Ini pesawat terbang jam berapa kan? Pesawat jam terbang kita terbangin drone dan lain sebagainya. Jadi kalau Bandung itu Bandara Hussein kan sudah sedikit penerbangannya, nggak kayak dulu. Iya, makanya kalau di dalam teori dalam izin penerbangan itu kan ada notice per airman. Jadi misalnya kita mau terbang jam berapa, posisi koordinat berapa, ngasih tahu dulu ke air navigation. Kemudian dari air navigation itu ngasih tahu ke pilotnya bahwa jam sekian itu nggak boleh mendekati posisi sekian karena ada drone yang terbang. Nah, jadi kendala non teknisnya di Bandung itu cuma itu aja itu sebetulnya. Ya. Nah, memang kalau apa yang dilakukan seperti tadi Om Fajar bilang ini dempet-dempet itu nggak ada masalah sebetulnya. Itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nah, malah mungkin kalau ini ya Om Anton, kalau misalnya kita pakai yang seperti kamera Google lebih bagus sih sebetulnya. Untuk masalah verifikasi di lapangannya itu yang 350 derajat. Jadi bisa kelihatan sih sebetulnya. Jadi antara kalau misalnya untuk kota rancangannya misalnya ini dari atas tadi disapu, kemudian dari bawahnya juga mungkin harus disapu juga. Gitu. Dan ini sebetulnya kalau misalnya dalam tahap-tahap selanjutnya nih kayak di Bandung atau di kota-kota yang besar itu sesungguhnya bisa membangun jejaring komunitas informasinya oleh masyarakat atau komunitas sebetulnya atau mungkin oleh desa. Sangguplah beli drone satu desa ini Bu Betty satu atau dua. Iya makanya. Cuman masalahnya sih teknologi itu nggak maksimal gitu kan. Ya. Nah di Om Reno ini jadi maksimal gitu kan. Gitu. Betul. Jadi Om Reno saya sengaja nggak ngasih tahu Bu Betty biar Bu Betty menyaksikan langsung. Kalau nanya ke saya kan saya nggak ngalami di Membramo. Kalau Om Reno kan yang sebagai pelaku kan melaksanakan nih mulai daripada perencanaan sampai lainnya sehingga dia masuk. Nah ini juga mungkin catatan yang kedua bahwa yang namanya data drone ini bukan hanya untuk satu informasi. Ini kan tadi ada PBB, ada lagi misalnya pembaruan batas desa dan lain sebagainya, gitu kan. Jadi satu data bisa berbagai informasi gitu. Jadi tidak hanya misalnya ini untuk PBB aja, kan bisa juga nih Bu untuk perubahan tutupan lahan, kemudian ada misalnya monitoring gitu. Itu ya semuanya bisa iya betul, bisa pakai seperti itu. Tadi kan Om Reno juga di PowerPoint-nya menunjukkan juga dia sambil jalan untuk menetapkan PBB juga memberikan peta-peta desa basisnya drone. Bandung belum ada tuh peta desa basisnya drone Bu. Yang ukurannya senti. Prof Hikmat, Prof. Yuk. Tapi memang kayaknya nih kita harus sudah mesti bergerak dari desa ke desa nih. Teman-teman di grup ini kan sudah punya desa masing-masing kan? Iya, itu makanya saya sih lebih kita lagi merancang bagaimana sebetulnya dari yang hobi itu bisa membantu pemerintah, gitu kan? Pemerintah juga mungkin uang ada, tapi keterbatasan waktu dan sebagainya. Makanya si komunitas itu didorong, diarahin untuk bantu minimal bikin mapping misalnya. Misalnya satu orang satu desa ada yang di situ sambung lagi. Iya dalam berapa tahun bisa ngeganti Google, kita nggak perlu download dari Google. Gitu. Itu kan bisa dipakai. Bisa dipakai pajak, bisa dipakai misalnya perencanaan peta ruang dan lain sebagainya gitu. Jadi tinggal dislotin dana. Ini saya kira bisa ambil lah dari dana kelurahan dan lain sebagainya kan nggak. Suaranya kecil kali Om. Ya. Kecil Om. Ya. Nggak nyampe dan. Mantap, udah mulai naik. Volumenya udah mulai naik.
Halo? Pak Arif, dimatiin mic-nya Pak Arif. Pak Arif. Baik. Pak Arif, bentar Prof, izin. Pak Arif bisa matiin mic-nya, Pak Arif. Pak Arif dari Kampar. Ya. Oke, silakan Prof. Baik, jadi ya ini makanya kerjasama antara, ya sebetulnya sih kalau pemerintah senang aja komunitas ya dibantu oleh komunitas. Jadi memang harapan kita sih komunitas mapping drone ini berkembang ke arah situ, gitu kan? Yang makanya dalam proses pembelajaran kita ini kan harus bisa lah yang seperti yang kemarin ya, bagaimana mendeliniasi, bagaimana melakukan bikin poligon dan lain sebagainya. Yang hasilnya itu yang bisa dilihat dari hasilnya Om Reno tadi, gitu kan? Itu adalah kemarin saya bilang berkali-kali saya bilang, ini kalau kita melakukan interpretasi dan sebagainya. Dan ini ya alhamdulillah artinya kita berusaha menggabungkan dua pendekatan. Jadi orang yang ngerti drone dengan orang yang ngerti mapping disatuin dalam satu dalam satu kebersamaan lah gitu kan. Kan kadang-kadang orang pemetaan juga nggak ngerti juga cara nerbangin drone. Nah itu, ini keunggulan kita gitu Bu. Jadi kita ngerti masalah drone, sekali juga kita ajarin nih teman-teman ini belajar mapping gitu kan. Ya, gitu. benar. Jadi lebih kapasitasnya lebih ini lagi lah, lebih kompeten lagi gitu. Ini buktinya Om Reno ini pelaku dia. Dari hobi kemudian jadi birokrat, hasilnya keluar kayak gitu Om. Siap, oh. Siap, oh. Gitu kan. Iya, itu ya kan masalahnya kan si teknologi itu kemarin saya bilang teknologi itu kan nggak bisa disimpan, gitu kan. Jadi kalau misalnya tahun depan nggak digunain atau tahun berikutnya ada teknologi baru lagi. Jadi kalau kita teknologi itu memang harus ada keberanian untuk menjalankan teknologi itu. Itu Om Anton. Iya, betul Prof. Jadi mungkin ke depannya Om Jul akan ada tugas nih Om Jul, tolong dibikin. Mungkin yang advance sekarang tugasnya kan 1 RW. Nanti next level lagi 1 desa, next level lagi 1 kecamatan. Harus gitu Om. Ampun Om, ampun. Kan karena Om Anton. Ya. Siap Om, siap. Malu-maluin dikasih sertifikat advance kelasnya RT kan? Iya, betul. Masa sertifikat advance kelasnya RT? Betul Om, satu kecamatan betul. dong, 1 desa gitu. Betul Kalian Om. Om, kabupaten. Biar kita ngeluarkan sertifikat kan nggak malu-malu ya kan? Iya, nanti ditanya nanti kan. Iya. Apa yang sudah dibuat dengan sertifikat advance? Masa bikin peta RT? Wah. Ya, saya udah tahu Om Anton dan kawan-kawan, materinya akan sangat menarik gitu. Akan sangat menarik sekali karena tadi Ibu Betty dari Bandung saya mengatakan sekelas kota Bandung saja yang smart city itu, yang banyak dicontoh di Indonesia itu nggak punya peta kayak gini. Dan saya, yang tadi pertanyaan dari Palopo tadi, saya tiap ketemu orang Pemda, saya selalu mensosialisasikan hal ini ke Pemda-Pemda. Bahkan di Manokwari, tahun depan itu saya gini, saya sudah hitung, karena saya sudah punya peta drone-nya mereka, saya sudah hitung ini potensi PBB di satu kecamatan itu sekitar 4 miliar. Saya langsung tawarin saja. Ini kalian kasih bayar saya 1 miliar ngerjain, tahun depan kalian dapat PBB ini jadi 4 miliar. Istilahnya investasi yang jelas. Selama ini mohon maaf nih Prof Hikmat ya. Kami orang perguruan tinggi juga, banyak itu kita kerja dokumen-dokumen Pemda itu yang nggak bermanfaat tuh buat Pemda. Nanti ditumpuk saja tuh di kantor udah, yang penting pekerjaan realisasi 100%, tapi manfaatnya tidak ada. Nah, lewat peta PBB P2 ini, selesai, perdanya ada, tahun depan itu jadi duit itu buat Pemda, meningkatkan PAD. Benar. Nah,
Ini yang membuat saya sangat semangat sekali tiap ketemu Pemda-Pemda di mana saya sampaikan. Bahkan saya susunkan RAP-nya, saya susunkan KAK-nya, ini nih tinggal pakai gitu. Pak Renol ini akhirnya punya banyak kawan nih di Papua. Ada beberapa Pemda yang minta tolong, saya bilang Pak Renol udah ambil saja, nanti saya tinggal Pak Renol dengan asisten staf saya kerjakan. Karena Halo? Om Jul? istilahnya RAP sudah ada, KAK sudah ada template-nya, laporan sudah ada, metodologi kita sudah jalankan saja. Halo Bang. Bang, saya lagi Bang, dari Palopo nih. Yuk, silakan. Jadi bolehlah ya Bang, kalau misal saya deal dengan Pemda, saya ajak. Boleh dong, sangat boleh. Ajak saya juga boleh. Siap. Mantap, Om Iswan. Itu tugas peta dari Surabaya 4 itu tidak dibuat kok meminta diajak gitu. Ya salah Om, namanya juga joki. Malam Om Renol. Salam Ya. Om. Om Widodo, silakan Om Widodo. Ya, saya dari Makassar Pak. Monggo. Salam kenal silakan. semua. Ya, Selamat jadi malam. menarik sekali nih. Ternyata Om Renol ini sudah sangat-sangat terdepan lah istilahnya, ya, dengan walaupun memang biayanya cukup tinggi tapi pendapatannya dari hasil PBB-nya mungkin nggak terlalu ngefek ya, 27 juta kayaknya tadi. Betul. Jadi Ya, betul. ya, jadi memang semangatnya ini, mudah-mudahan ini ke depan saya lihat memang harus dikonekkan dengan data Sismiop, data pajak ya, data pajak. Siap, betul. Mungkin sekalian juga outputnya itu harus mungkin, karena saya juga sedikit tahu tentang PBB, kemungkinan harus sekalian buat peta untuk untuk ZNT, zona nilai tanah. Nah, ini tentunya ini sangat korelasi karena terkait dengan NJOP gitu. Cuma nanti saya mau bertanya untuk Pak Zul yang terkait dengan drone ini, kira-kira akurasinya Pak, akurasinya. Kalau BPN mungkin akurasinya bisa sampai mili karena terkait dengan tanah, ya. Makanya dia menggunakan GPS geodetik ya. Jadi per persil pengukurannya. Nah, kalau yang drone ini kira-kira akurasinya sampai berapa senti atau berapa meter? Karena sebenarnya kalau kita melakukan pemetaan, kan ada kebijakan dari pemerintah One Map One Policy. Nah, ini sebenarnya kalau Pemda bisa sinkron dengan BPN dengan akurasi yang mungkin mendekati sesuai standar BPN, ini akan sangat-sangat bagus sebenarnya. Jadi nanti antara batas tanah maupun persil itu akan sinkron nanti dengan data survei itu, intinya itu. Saya kira itu mungkin Pak Renol selamat lah. Di sini juga Makassar sudah mulai, tinggal mungkin yang di daerah-daerah. Kalau dari Dirjen Pajak kita ketahui bahwa petanya kebanyakan nggak ada referensinya biasanya gitu. Atau referensinya ngaco, kadang-kadang ada di sungai lah bidangnya gitu. Cuma memang tahapan PBB ini kan ada pembuatan peta, pembentukan. Yang kedua adalah analisa ZNT-nya, zona nilai tanah, karena disitulah terkait dengan pajak PPATB nantinya, yang sekarang lagi digalak-galakkan untuk bisa connect ke BPN nantinya, host-nya gitu. Saya kira itu. Terima kasih Pak Moderator, Pak Renol. Selamat, sukses. Terima kasih. Oke, saya jawab. Pak Renol dulu mungkin kah? Om Zul sudah. Oke.
pertanyaan tadi, kalau ditanya drone akurasi berapa, yang kami pernah coba ya sampai 2 mm, Pak. Jadi sangat akurat sekali. Kalau kita menggunakan GCP, kalau tidak menggunakan GCP, ya setengah meter sampai 5 meter lari. Jadi GCP wajib untuk dalam pemetaan pajak ini. Yang berikutnya memang inovasi ini kan akan selalu maju, Pak ya. Termasuk di tempatnya Pak Renol itu yang tadi Pak Widodo sampaikan itu peta zona nilai tanah juga kami buatkan. Kami buatkan semua secara detail. Kenapa tidak pakai data BPN? Ya itu tadi. Di sana tidak ada tanah yang disertifikat BPN biar sedikit pun. Iya. Kalau di Papua, di pedalaman itu biasa. Ada kabupaten, banyak sekali kabupaten tidak ada sertifikat, tapi saya senang ide kreatifnya dari Pemda adalah apa yang bisa dipungut itu dipungut dulu gitu. Jadi di Pak Renol mereka itu yang dipungut dulu adalah pajak bangunannya. Pajak buminya itu belum ada, karena belum ada sertifikat tanah gitu kan. Nah itu bagi saya ide-ide kreatif yang harus mulai dilakukan. Memang tidak seimbang dengan pemasukannya. Tapi kan kabupaten ini akan maju terus ke depan ini. Ya. Kalau basis datanya sudah dibangun, itu enak sekali itu ke depan. 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, itu PAD akan meningkat. Dan sesudah itu, ya bagi saya Pak Renol dan mungkin kami yang meletakkan dasar ini ada catatan sejarah buat kami bahwa kami sedang merintis satu sistem. Bahkan di Mamberamo ini, kita rencana sesudah pemilihan bupati ini, semua data-data poin dari bangunan itu akan terintegrasi dengan semua data kependudukan. 5 tahun lagi mungkin Mamberamo itu kalau nggak bayar PBB P2 nggak bisa urus akte kelahiran anak, nggak bisa urus KTP, nggak bisa urus akta nikah. Itu sudah mimpi besar kami yang akan dibikin di satu data semua. Jadi one map, one data. Nanti kita lihat mungkin Mamberamo Raya itu orang bilang pedalaman, tapi 5 tahun yang akan datang dia punya basis data yang bisa mengalahkan smart city sekelas Bandung yang tadi itu. Kira-kira gitu, Pak. Tapi itu yang petanya itu sudah connect, Pak ya, dengan database Sismiopnya ya. Data yang dari Argis tadi, Pak. Prosesnya lagi di build up tahun ini, Pak. Begitu. Kita kalau data yang di ArcMap itu sudah ada di sistem kami, tapi belum connect. Masih kita ketik input manual, tapi knob-nya, tapi untuk connect-nya berdasarkan koordinat, kita tahun ini kita buat web GIS-nya. Seperti itu, Pak. Begitu. Ya. Tahun ini kami kerjakan. Pak Zul, kalau saya boleh tanya, kalau untuk di Membrano ada yang course-nya dari BEG enggak ya? Untuk apa? Untuk dari BG gitu, course-nya. Kami pakai dari Jayapura, Pak. Kebetulan geodetik yang kami pakai ini kan jaraknya 250 km, jadi aman. Iya. Di Jayapura ada. Di pusat provinsinya ada, Pak. Ada course BIG. Iya. Mudah-mudahan semakin akurat ini, Pak, datanya. Karena itu yang penting. Betul, Pak. Ya. Pakai GCP, Pak. Waktu kami kerjakan pakai GCP juga. Seperti begitu. Oke. Silakan yang lain. Silakan yang lain. Kalau ada kawan-kawan Pemda boleh nih. Pak Arif mungkin. Halo. Iya. Izin Om. Ini selamat malam buat. Suaranya Pak. Halo, suaranya Pak. Headsetnya kedengaran. Kecilin dikit Pak Arif. Halo. Ya, silakan. Lanjut. Oke. Malam nih buat Om Renol nih. Saya tertarik sekali nih Om karena selaku kepala bidang pendapatan daerah langsung mendrag sendiri Om. Ini juga yang terjadi. Kami sebenarnya Om sudah pernah di mentoring sama Om Jul itu di tahun 2018 kalau nggak salah ke Kampar Om Jul. Tapi saat sekarang sulit untuk ini. Pertama mungkin strategi saya yang tidak bisa meyakinkan pimpinan akan hal ide besar ini gitu Om. Satu hal yang menarik bagi saya dengan adanya Om Reno presentasikan tadi di Memberamo
kamu ini sungguh luar biasa, Om. Sekarang ini yang terpikir oleh kami, Kampar ini sebenarnya tidak ada kendala sebenarnya, Om. Dari segi dari segi bentang wilayah, karena relatif datar, juga tidak terlalu ekstrim lah barangkali gitu kan. Cuman yang menjadi dasar kami sekarang itu kan target di antar dinas itu sepertinya tidak terkoneksi. Kebetulan kami di dinas PUPR, Om. Itu dengan untuk mendrive ini kira-kira seperti apa langkahnya supaya nanti ide besar ini kayaknya tidak bisa di-drive sendiri, Om. Kira-kira ide Om Reno dulu membangun ini sampai ketemu Om Jus, seperti apa itu? Sekarang ini posisi saya staf di dinas PUPR itu, Om. Seperti apa? Kalau memang Om tidak keberatan nanti memberikan semacam ada laporan, saya bisa coba menulis dulu nih, bikin proposal atau apa. Karena mungkin itu yang selama ini tidak terberikan gitu. Karena masih mulut ke mulut gitu, Om. Oke, Om. Mungkin itu aja sementara dulu, Om. Gimana langkah strateginya gitu, Om. Siap. Jadi nanti terima kasih, Om. Setelah ini saya berikan laporan akhirnya. Mudah-mudahan nanti dengan laporan akhir ini Om bisa punya bekal. Oh, begini ini yang output yang dihasilkan seperti ini, outcome-nya seperti ini. Memang agak susah, Om, awal-awal juga untuk memberikan keyakinan bagi pimpinan kita. Yang kita perlukan sebenarnya konsistensi. Saya kebetulan sebagai kepala bidang pendapatan, kepala bidang pendataan di Badan Pengelola Pajak, saya agak sedikit maksa memang dengan atasan saya. Saya punya ide-ide yang rada-rada gila. Nah, kebetulan memang sebenarnya tentang pemetaan ini, yang tadi saya katakan 2013 PBB ini sudah diserah terimakan dari pusat ke daerah. Kendala saya cuma satu saja sebenarnya. Saya tidak tahu buat petanya bagaimana. Waktu itu kebetulan saya punya drone 2016, saya beli drone. Saya berpikir, ini sepertinya saya bisa bikin peta pakai drone. Seperti itu. Tapi saya nggak punya ilmunya. Saya bikin-bikin, sudah belajar otodidak, belajar Agisoft, lain-lain. Tapi kayaknya masih kurang pede. Sampai saya ketemu dengan saya punya suhu Zulfikar Mardiadi. Jadi artinya kami awalnya juga saya terus terang agak ragu juga, Om Zul ini kehutanan, kok bicara pajak, nggak nyambung juga begitu. Tapi artinya setelah kami berdiskusi akhirnya kami ketemu match, dan hasil laporan yang kami hasilkan itu luar biasa. Sampai BPK saja pernah mereka periksa saya punya hasil peta, ini berbeda Pak ya, luar biasa seperti begitu. Jadi artinya memang perlu waktu untuk kita meyakinkan pimpinan. Tapi saya yakin kalau nanti ada contoh saya kemarin sudah ada kasih contoh laporan pendahuluannya. Nanti laporan akhirnya saya kasih juga sama laporan antaranya biar teman-teman semua di sini bisa lihat, begini cara menyusunnya. Begini metodologinya. Seperti begitu, Om. Om Zul mungkin bisa tambahkan nggak? Iya, Pak Arief ini 2 tahun lalu saya ke Kampar memang ngasih pelatihan drone banyak sekali sebenarnya. Mayoritas orang Pemda Pak ya. Tapi memang kembali lagi bagaimana kita meyakinkan pimpinan. Kalau bagi saya di PBPBP 2 ini Pak Arief, itu tidak akan susah kita meyakinkan Pemda. Apalagi pimpinan, karena ini benar-benar langsung terasa manfaatnya buat daerah itu sendiri. Daripada mohon maaf nih, misalnya kalau kami di Papua parkir, kita mau retribusi parkir apa tidak populer di sini gitu. Yang ada Pak Oga yang ngambil duit parkir gitu kan. Tapi kalau dengan PBBP 2 ini, kita gampang sekali meyakinkan pimpinan bahwa ini meningkatkan PAD. Kalau PAD meningkat, itu banyak manfaatnya. TPP Pak Arief bisa meningkat misalnya gitu kan.
Iya, maksudnya ini halal. Jadi gini Pak, buat kawan-kawan di sini nanti kami bantu share, ada KAK, ada laporan pendahuluan sebenarnya, bahkan laporan air Pak Renol bilang mau bagikan. Itu niat kita pengen bahwa ini ada boleh dibilang sentuhan baru di pemerintah, tapi manfaatnya langsung terasa. Oke, benar. Gitu kira-kira Pak Arif. Cocok. Ya. Oke. Terus satu lagi Om Jul, izin. Silakan. Kalau misalnya nanti kan PBB itu ada tanah dan bangunan, gitu kan Om? Betul, itu digitasi bangunan gitu Om. Karena Kota Bangkinang itu tahun kemarin itu sudah melakukan RDTR Om, rencana detail tata ruang. Seperti apa nanti matchingnya kira-kira, bisa nggak data itu mungkin kami coba kumpulkan dulu, nanti coba seperti apa ini arahannya kira-kira nih Om? Nah itu soal teknisnya itu boleh tuh Pak Renol menjelaskan. Metodologi Pak Renol sudah paham. Silakan Pak Renol. Oh iya. Ya, jadi kalau untuk digitasinya tetap Om digitasi juga tanahnya, digitasi juga bangunannya. Nanti masalah nge-linknya itu kan ada tuh di artis itu kita kumpulkan tuh pakai apa? Join table atau pakai apa? Join table ya, perasaan saya. Atau relate itu bisa, itu di artis bisa. Bisa kita gabungkan itu. Saya juga awalnya 2018 itu saya punya data di poin itu di artis, terus datanya itu di Excel. Tapi saya bisa kasih masuk itu gitu. Bahkan tahun ini saya data tanahnya, data sudah selesaikan semuanya begitu. Bisa Om, itu sangat bisa sekali, bisa di ini. Terus berkaitan erat dengan tata ruang, saya kurang paham karena begini, Om Sul tuh tahu tata ruangnya Bramo tuh belum ada sampai hari ini juga belum disetujui kayaknya. Jadi peta yang saya hasilkan itu sebenarnya belum apa. Bahkan saya bilang bagaimana ya, Bapeda saja minta sama saya datanya, data peta begitu. Nggak ada datanya. Luar biasa. Begitu. Bapeda terus PU mereka minta peta sama saya, dipetakan drone, beberapa dinas-dinas saya minta petakan drone sama saya. Untuk dana-dana DAK mereka bikin saluran irigasi. Iya. Justru Dispenda yang kerjakan Om, begitu. Mantap Om, mantap. Peta mangrove juga Dispenda ya. Peta mangrove aja minta di Dispenda. Bayang ya, peta mangrove saya, orang kehutanan minta peta mangrove di Dispenda Om, gak nyambung. Mantap. Seperti begitu. Jadi gini, ini ada sharing juga buat kawan-kawan yang lain. Waktu 2018 itu memang saya sengaja hadir di Kabupaten Pak Renol itu, saya langsung bikin gebrakannya gini. Tahun 2015 saya pernah itu jadi konsultan UNDP dan mengerjakan boleh dibilang one map-nya Papua, Pulau Papua lah. One map-nya Pulau Papua. Dan semua data spasial kabupaten, kota, provinsi sampai di pusat itu terekap jadi satu base data. Nah, waktu saya kerja di sana itu, saya sengaja mengambil momen untuk membuat semacam seremoni untuk serah terima data ini secara resmi ke Pemda. Data spasial ini diserah terimakan secara resmi ke Pemda, dan waktu itu saya sengaja memang bikin seremoninya ke Pemda, tapi perwakilannya adalah Pak Renol, kira-kira gitu. Oh, iya. Supaya karena Pak Renol yang tahu GIS kan, dan supaya, nah ini juga sebenarnya membantu kawan-kawan. Ini kan bagian dari kita membangun relationship gitu kan. Saya sengaja di hari itu ibaratnya mengangkat supaya orang tahu nih, semua basis data spasial ini saya kasih ke Pemda, tapi penguasanya adalah Pak Renol kira-kira. Nah, mulai saat itulah ketika bicara peta mau PU, mau perikanan, apa pasti akan cari Pak Renol karena punya datanya. Ini bagian, jadi Pak Renol juga mengusulkan kegiatan juga, itu tidak susah karena, dia pegang peta kita gitu. Jadi kita manfaatkan begitulah kira-kira. Itu Pak Renol. Saya power itu tuh yang nggak ketemu. Mantap. Karena ini kan ada politik anggaran nih Om, politik
anggaran di Pemda ini kalau momennya nggak ketemu atau apa kan sulit juga mendrive-nya itu ya Om. Kadang-kadang kan apa namanya tuh kegiatan itu tidak, terutama kelemahan kita mungkin meyakinkan pimpinan barangkali. Selama ini saya akui mungkin masih dengan bicara aja, tidak tertulis langsung, tidak ada mungkin semacam tulisan-tulisan narasi ya, barangkali mungkin pimpinan sulit juga, macam idenya itu tidak terdokumentasi dengan baik mungkin. Tapi mulai malam ini akan saya coba tulis Om, saya siap untuk akan memulai ini gitu. Siap. Terima kasih ini Om. Ya. Siap. Oke. Ya. Ya. Oke, kita lanjut lagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang semakin hangat. Ada lagi? Kita lihat di grup chat. Apa lagi ya? Sepertinya tidak ada di grup chat nih. Silakan teman-teman yang mau langsung bertanya atau curhat seperti Om Arif dari Kampar. Monggo. Oh, ini ada dari Om Indra Johannes. Mensiasati penghitungan yang rumah dempet bagaimana Om? Kan banyak tuh di kampung-kampung rumahnya berderet dalam satu atap. Halo Om. Ya, jadi dempet ya. Iya, oke. Apa kok untuk rumah dempet kita pakai nggak ada masalah sebenarnya karena kita kan pakai aplikasi tambahan namanya Aviansa Map. Jadi data peta drone yang ada sudah kita dapatkan, kita Aviansa Map. Dengan Aviansa Map itu tinggal seperti jatuhkan jarum waktu kita pendataan. Oh, rumahnya si A di sini. Nah, kan juga tuh ada teman-teman yang ngukur di lapangan seperti begitu, ya kan? Supaya apa? Saya sih begitu sih. Pakai selama ini ya walaupun rumah dempet saya bisa tahu itu karena selain pakai survei udara, kami juga pakai survei darat. Ada batas-batasnya. Dibantu juga dengan aplikasi namanya Aviansa Map. Seperti begitu, Om. Ya. Baik, teman-teman. Ada pertanyaan lagi? Waduh, Om Jo udah ngantuk nih. Ini saya sambil ngajar soalnya. Ini harus ngawasi 2 kelas, pertanyaannya ratusan. Kelas jalan semua. Jadi sebagai info aja, nanti di angka 500 kelas online kita ini mengeluarkan sertifikat, akan ada kejutan, ya. Dinantikan saja kejutannya apa, tapi yang pasti kejutan ini sangat bermanfaat untuk kita ke depannya, ya. Dan tetap kita kompak. Kalau ada sesuatu hal yang memang hal-hal yang memang tidak bisa teman-teman tanggulangi sendiri, bisa nanti teman-teman berdiskusi dengan kita. Karena menurut pengalaman yang sudah-sudah, kalau grup kita sudah besar, itu pasti ada badainya, seperti itu. Nah, itulah yang harus kita jaga secara konsisten, tetap kita berbagi ilmu, ya, tetap kita berbagi ilmu dan tetap kita niatnya itu memang lurus, menjalin silaturahim dan saling berbagi, dan hal-hal yang negatif yang seperti Om Hikmat pernah menasehatkan kepada kita semua, energi-energi yang negatif ya kita buang dan kita serap energi-energi positif seperti itu. Jadi ini himbauan aja kepada teman-teman, kalau kita semakin besar,
pastinya badai pun akan semakin besar. Ini udah hukum alam itu sepertinya. Dan di 500 sertifikat nanti akan ada kejutan yang tadi saya bilang di awal, dan itu mungkin akan menggegerkan media sosial ya. Mudah-mudahan sih tidak geger ya, tapi mudah-mudahan banyak dukungan pula dari beberapa orang-orang yang memang belum nalarnya sama seperti kita. Insya Allah mungkin satu persepsi dan menjadi kuat seperti itu. Tapi kita antisipasi aja, kalau memang ada yang berseberangan dengan kita, tetap kita pada jalur yang lurus, kita tidak usah menanggapi dan enjoy aja, seperti itu sih. Kalau tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan, mungkin... Nyalakan video. Kenapa, Om? Nyalakan video, kita lambai dulu nih dokumentasi. Semuanya nyalakan videonya. Oh iya, nyalakan video, tapi nyalakan video, boleh. Soundnya juga dinyalakan. Dokumentasi sudah siap, muncul. Kita tunggu terima kasih Om Renol. Hadir Om. Om Bok hadir Om. Hadir semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semua. Semuanya Om. Semoga bermanfaat buat semuanya. Tim Dan buat teman-teman. Kumpul di sini besok malam dengan pemateri Om Akbar Marwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam.